Inter Milan melaju ke final Liga Champions 2024-2025 usai menang dramatis 4-3 atas Barcelona di leg kedua semifinal, Rabu 7 Mei dini hari WIB di Giuseppe Meazza. Kemenangan ini mengantar Inter unggul agregat 7-6 setelah imbang 3-3 di leg pertama. Inter unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Lautaro Martinez dan penalti Hakan Calhanoglu. Barcelona membalas dengan 3 gol dari Eric Garcia, Dani Olmo, dan Raphinha, membalikan keadaan menjadi 3-2. Namun, gol Francesco Acerbi di menit ke-93 memaksa laga lanjut ke perpanjangan waktu, sebelum Davide Fratesi memastikan kemenangan Inter di menit ke-99. Kiper Yann Sommer tampil gemilang dengan 7 penyelamatan krusial dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Inter kini menanti pemenang laga PSG versus Arsenal di final yang digelar di Allianz Arena, 1 Juni mendatang. Manajer Barcelona, Hansi Flick, memberikan dukungan kepada Inter Milan usai timnya tersingkir di semifinal Liga Champions. Barca kalah 4-3 dalam laga dramatis di Giuseppe Meazza, meski sempat membalikan keadaan di babak kedua. Flick mengakui kehebatan Inter dan memuji performa penyerang mereka yang dinilai kuat secara fisik dan berpengalaman. "Kami punya tim muda yang masih berkembang. Kekalahan ini akan kami pelajari untuk jadi lebih baik," ujarnya. Meski kecewa, Flick tetap berjiwa besar. "Saya ucapkan selamat dan semoga sukses untuk Inter di final nanti. Mereka layak mendapatkannya," tambahnya. Inter akan menghadapi pemenang antara PSG dan Arsenal di partai puncak. Manajer Paris Saint-Germain, Luis Enrique, menyatakan keyakinannya bahwa timnya mampu melangkah ke final Liga Champions dengan mengalahkan Arsenal. PSG akan menjamu tim Inggris itu dalam leg kedua semifinal di Parc des Princes pada Kamis 8 Mei dini hari WIB, dengan keunggulan 1-0 dari leg pertama. Luis Enrique menegaskan bahwa persiapan tim berjalan lancar dan tanpa kendala berarti. Ia menekankan pentingnya memanfaatkan setiap momen pertandingan dan menjaga konsistensi permainan. "Kami pantas berada di sini. Kami memenangkan pertandingan pertama dan target kami sekarang adalah menang lagi di leg kedua," ujar Enrique. Ia juga menyoroti pentingnya rasa percaya diri, semangat, dan kecerdasan emosional di lapangan, serta kesiapan PSG untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi selama pertandingan. Tottenham Hotspur dikabarkan telah mengajukan tawaran senilai 13 juta pound untuk merekrut Jack Evans, talenta muda milik Leicester City, jelang dibukanya bursa transfer musim panas. Langkah ini menunjukkan konsistensi Spurs dalam membangun proyek jangka panjang berbasis pemain muda, menyusul keberhasilan merekrut Archie Gray dan Lucas Bergvall di musim sebelumnya. Evans, yang baru berusia 16 tahun, telah mencatatkan debut tim utama bersama Leicester dan langsung mencuri perhatian sebagai salah satu pemain paling menjanjikan di akademi klub. Meski The Foxes berniat mempertahankannya sebagai bagian dari rencana jangka panjang, Manchester United juga disebut mengajukan tawaran dengan nominal yang sama. Persaingan antar klub besar ini membuat masa depan Evans menjadi sorotan dalam bursa transfer mendatang. AC Monza resmi menjadi tim pertama yang terdegradasi dari Serie A musim 2024-2025 setelah kalah telak 0-4 dari Atalanta. Hasil tersebut membuat Monza tak lagi memiliki peluang untuk keluar dari zona merah, mengakhiri perjalanan mereka di kasta tertinggi Italia setelah 3 musim beruntun. Dengan hanya mengoleksi 15 poin dari 35 laga, hasil dari 2 kemenangan, 9 imbang, dan 24 kekalahan, Monza tampil jauh dari harapan. Meski telah berjuang keras, performa buruk sepanjang musim membuat mereka harus bersiap menghadapi tantangan baru di Serie B. Bayern Munich dikabarkan akan memperpanjang kontrak kiper senior Sven Ulreich selama 1 tahun hingga musim panas 2026. Meski hanya akan menjadi pilihan keempat di bawah Manuel Neuer, Jonas Urbik, dan Daniel Peretz, pengalaman Ulreich dinilai krusial dalam membimbing para kiper muda. Ulreich, yang hanya tampil 2 kali musim ini, tetap dipandang penting oleh Bayern karena pengalamannya sebagai pelapis Neuer selama bertahun-tahun. Klub masih merampungkan detail kontrak, namun keputusan ini mencerminkan kepercayaan Bayern pada kontribusi non-teknis Ulreich di ruang ganti. Manchester City dikabarkan tengah mempertimbangkan bek kiri Wolverhampton, Ryan Ait-Nouri, untuk mengisi kekosongan di posisi tersebut pada musim panas ini. Meski Pep Guardiola kerap mengandalkan bek tengah seperti Joško Gvardiol atau Nathan Ake di sisi kiri, absennya bek kiri murni masih menjadi kendala. Laporan dari TBR Football menyebut City sudah melakukan pengecekan karakter terhadap Ait-Nouri, menandakan keseriusan mereka. Bek asal Aljazair berusia 23 tahun itu dianggap cocok secara taktis dan punya pengalaman Premier League yang cukup matang.
Wolves siap melepas sang pemain jika klausul rilis 40 juta pound dipenuhi. City kini berada di posisi terdepan untuk mendapatkan Ait-Nouri, mengalahkan pesaing seperti Tottenham dan Arsenal. Transfer ini dinilai bisa menjadi solusi instan bagi pertahanan The Citizens. Direktur Bologna, Marco Di Vaio, menyatakan kepuasannya terhadap kinerja Vincenzo Italiano dan siap memperpanjang kontrak sang pelatih. Dalam wawancara dengan DAZN, Di Vaio menyebut Italiano sebagai sosok dengan nilai-nilai sejati yang telah membangun fondasi kuat di tim. Kami sangat senang dengan pekerjaannya dan kepribadiannya. Kami ingin terus melanjutkan proyek ini bersamanya, ujar Di Vaio. Bologna saat ini duduk di peringkat ke-7 Serie A dengan 62 poin, hanya terpaut satu angka dari 3 tim di atasnya yang mengoleksi 63 poin. Dengan 3 laga tersisa, melawan AC Milan, Fiorentina, dan Genoa, tim Rossoblu masih berpeluang finish di 4 besar. Pertandingan melawan Milan akan menjadi penentu, apalagi kedua tim juga akan bentrok di final Coppa Italia, memperebutkan tiket ke Liga Eropa. Atletico Madrid dikabarkan siap mengajukan tawaran 60 juta pound untuk bek Tottenham, Christian Romero, dengan Julian Alvarez ikut mendorong rekannya di timnas Argentina itu untuk bergabung. Romero, yang masih terikat kontrak hingga 2026, tengah mempertimbangkan masa depannya usai musim yang terganggu cedera. Dalam wawancara dengan TC Sports, ia mengaku ingin bermain di La Liga. Alvarez pun menyambut keinginannya. Atletico seperti keluarga. Kami butuh pemain seperti Cuti, ujarnya kepada Diario AS. Pelatih Atletico, Diego Simeone, disebut menjadikan Romero sebagai target utama untuk memperkuat lini belakang. Sementara masa depan Romero di Spurs bisa sangat bergantung pada kelanjutan proyek Ange Postecoglou. Brentford dilaporkan tertarik untuk merekrut Mads Hermansen dari Leicester City pada bursa transfer musim panas mendatang. Kiper berusia 24 tahun itu tampil impresif musim ini sebelum cedera pangkal paha memaksanya menjalani operasi dan mengakhiri musim lebih awal. Leicester, yang terdegradasi ke Championship, diyakini siap melepas Hermansen guna menyeimbangkan keuangan klub. Brentford disebut siap mengajukan tawaran sekitar 25 juta pound. Selain faktor performa, keberadaan pelatih Thomas Frank dan beberapa pemain Denmark di skuad The BS dinilai menjadi daya tarik tambahan bagi Hermansen. Dengan Jakub Stolarczyk mulai dipercaya sebagai kiper utama Leicester, jalan Hermansen ke Brentford kian terbuka. Barcelona terus memprioritaskan perekrutan pemain sayap kiri setelah gagal mendapatkan Nico Williams musim lalu. Meski performa Raphinha cukup solid, Blaugrana tetap mencari opsi baru, termasuk kemungkinan mendatangkan Leroy Sané secara gratis musim panas ini. Pemain Bayern Munich itu baru saja berganti agen ke Pini Zahavi, yang dikenal dekat dengan Presiden Barca, Joan Laporta. Namun, rencana Barca bisa terganjal faktor non-teknis. Pacar Sané, Candice Brook, disebut lebih menyukai kepindahan ke Inggris, khususnya ke London, agar dekat dengan keluarga mereka. Arsenal menjadi tujuan yang lebih realistis, karena Zahavi telah membuka pembicaraan dengan klub tersebut. Sementara itu, Chelsea dinilai kurang cocok karena kebijakan transfer mereka yang lebih selektif. Penyerang Borussia Mönchengladbach, Tim Kleindienst, mencuri perhatian setelah mencetak 16 gol dan 10 assist musim ini. Performa impresif itu membuatnya jadi incaran sejumlah klub besar, terutama dari Premier League. Everton, Tottenham Hotspur, dan West Ham United dikabarkan siap mengajukan tawaran senilai 35 juta untuk mendatangkannya. Tottenham mencari pesaing bagi Dominic Solanke yang belum tampil konsisten, sementara Everton membutuhkan pengganti Dominic Calvert-Lewin yang kemungkinan hengkang. West Ham pun ingin memperkuat lini depan mereka yang rapuh akibat cedera Niklas Füllkrug. Selain ketiga klub Inggris tersebut, Kleindienst juga dipantau oleh Wolves, AC Milan, AS Roma, dan Bayern Munich. Nico Williams menegaskan bahwa Athletic Bilbao belum menyerah meski tertinggal 0-3 dari Manchester United pada leg pertama semifinal Liga Eropa. Bermain di San Mamés, Bilbao harus mengakui keunggulan taktis United yang mencetak 3 gol lewat Casemiro dan Bruno Fernandes, termasuk satu penalti usai Dani Vivian di kartu merah. Meski tertinggal jauh, Nico tetap optimistis. Ia mencontohkan laga United melawan Lyon, di mana tim Inggris itu sempat kewalahan di kandang. Sang kakak, Inaki Williams, juga percaya timnya bisa bangkit, meski mengkritik keputusan wasit terkait penalti yang dianggap kontroversial. Menjelang leg kedua di Old Trafford, United baru saja menelan kekalahan ke-16 di Premier League, sementara Bilbao bertekad menciptakan kejutan demi menjaga mimpi mereka di Eropa tetap hidup.
Cristiano Ronaldo Junior, putra dari Cristiano Ronaldo, resmi dipanggil ke timnas Portugal U15. Ini merupakan panggilan internasional pertamanya dan jadi awal langkah mengikuti jejak sang ayah. Bermain di Akademi Al Nassr, Ronaldo Junior sebelumnya juga pernah menimba ilmu di Akademi Real Madrid, Juventus, dan Manchester United. Ia memilih membela Portugal meski lahir di Amerika Serikat. Cristiano Ronaldo mengunggah daftar skuad timnas U15 di media sosial dan menulis bangga kepada sang anak. Ronaldo Junior akan tampil di turnamen internasional Vlatko Markovic di Kroasia, menghadapi Jepang, Yunani, dan Inggris.